Nomor satu buat wanita Indonesia ya, harus financial independent. Terus kedua, jangan dipaksain untuk berinvestasi dengan cara berhutang. Women tuh harus lebih percaya diri aja bahwa kita bisa gitu. That women have equal rights, equal opportunities, and even accessibility to have, meaningful participation in economic decision making. Gender equality itu tidak hanya bagus di negara, tapi juga bagus di sektor perekonomian. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Perkenalkan, nama saya Naomi. Saya wholesale distribution dari Shalendra Capital. What a lucky and a lovely day for us. Hari ini kita kedatangan dua wanita cantik yang sudah berkiprah di pasar modal gitu ya. Lama, ada dua orang. Yang pertama langsung saja kita kenalkan. Dia ini udah cukup lama ada di pasar modal. Pernah di Trimegah Sekuritas, di Bahana Sekuritas, dan sekarang menjabat sebagai institutional equity sales di Macquarie, yang dimana ini adalah salah satu perusahaan asing yang selalu ada di top list broker gitu ya, dengan nilai yang fantastis. Please welcome Kanara. Hai Kak. Hai semuanya. Dan juga yang kedua kita ada dari Shalendra Capital. Beliau sudah 15 tahun berkiprah di dunia pasar modal. Dari Shalendra Capital pertama berdiri sampai sekarang beliau menjabat sebagai Head of Institutional Sales. Please welcome Kak Saida Yusuf. Halo. Halo guys, apa kabarnya? Thank you so much sudah meluangkan waktunya di Spot hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih teman-teman sama dua wanita cantik di kanan dan kiri saya ya. Jadi langsung aja pingin nanya nih ke Kanara dan juga Kak Saida. Sebenarnya gimana sih pertama kali kok kalian bisa memilih gitu ya untuk mengambil langkah mau berkarir nih di pasar modal? Sebenarnya ini saya nggak memilih terjun langsung di pasar modal. Jadi ada ceritanya zaman dulu. Malah saya itu background pendidikannya itu IT atau sarjana ilmu komputer. Jadi benar-benar sangat nyebrang banget kan. Betul. Awalnya sih saya nggak cari kerja ya. Maunya kerja jadi ibu rumah tangga aja atau bisnis sampingan aja. Tapi ternyata situasi dan kondisi itu tidak membuat saya bosen, sehingga pengen deh cobain kerja di kantor. Kerja deh gitu ya. Dilala ada tuh yang nawarin. Shalendra Capital lagi lagi cari sales yang dimana nggak butuh orang yang berpengalaman. Jadi di sales finance baru, gitu ya. Ya, jadi sales yang baru yang bisa di groom. Nah lalu saya coba datengin, saya interview, baru deh saya mulai kerja. Sampai sekarang saya kerja di sini. Ternyata malah jatuh cinta ya, 15 banget. tahun kemudian Jatuh cinta banget. masih di sini. So, Kanara, what's your story nih? Kalau misalnya Kanara? Kalau aku sih sebenarnya ya agak kecemplung sih di dunia pasar modal. Tapi memang dari dulu itu I did have an interest in finance and bisa dibilang investing lah ya. Jadi dari dulu itu kuliah tuh udah ngambil subjects related to finance and economics gitu. But I had no idea what I was gonna do with it kan sebenarnya. Nah waktu kuliah itu aku tuh rajin banget ngambil internship. Jadi itu sempat intern di PwC, bagian advisory, sempat internship di investment banking, sempat di asset management juga. Terus ketika internship ini, that's when I realized all the different divisions that's within a broker lah ya. Aku jadi realize ada research, ada bagian financial analysis, ada bagian equity salesnya juga gitu. And then that's when I realized like, I think this is something that I could do in the future, or aku kayaknya cocok karena aku emang mau belajar investasi kan. Dan salah satu core of investing ya harus belajar analisa company, which you do in research. So actually my first job was as an analyst, research analyst at a local brokerage. Jadi tadi Kanara sempat mention ya, so di saat intern gitu ya, that's when you decided kayak this is what I wanna do in the future gitu ya. Jadi lebih expose lah ya, kan soalnya kan tadinya kan nggak have no idea gitu loh. Iya, di dalamnya tuh kayak apa sih? Kalau Mbak Ade apa nih? Tadi kan standpointnya udah ada nih Kanara. Dia in love karena udah nyemplung gitu ya. Mbak Ade pas nyemplung nih di Shalendra, apa tuh yang bikin bisa jatuh cinta sampai 15 tahun ke depan nih? Jatuh cinta lah, jadi belajar mengelola keuangan dengan benar kan. Ya kan? Terus ketemu orang banyak
dari berbagai macam karakter. Sering banget juga kita dari mulai belajar ditolak sampai ditolak-tolakin sampai semakin ditolak semakin penasaran tuh. Jadi itulah artnya jualan reksadana tuh gimana. Oke, jadi lumayan different story ya. Yang membuat jatuh cintanya itu ya sampai oke deh, this is what I wanna do in the near future gitu ya untuk berkarir. Nah terus kalau misalnya berkarir profesional gitu ya pasti takes time lah ya. Dari satu kantor ke kantor yang lain kalau Kanara gitu ya. Kalau Kak Saida dari awal udah tahu nih gitu. Terus juga pasti ada difficultiesnya lah ya di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah lagi ada difficultiesnya nih, ada gak sih kepikiran kayak kayak gue gak kerja deh nih di tengah-tengah ini nih, kayak ada gak sih poin dimana mau decide ya udahlah gue kayak mau quit kerja aja nih, mau bisnis aja nih, ada gak sih kira-kira pemikiran kayak gitu? Pasti ada kan ya? Pasti ada lah. Mungkin bisa di share nih kira-kira gimana sih kalau misalnya lagi going through that kind of situation gitu? Pernah ada dan pasti ada ya, tapi biar gimana juga saat itu mungkin kita kan masih membutuhkan secara finansial kan masih perlu ya. Jadi mau gak mau kita jalanin aja, kita positive thinking aja terus kita jalanin. Apalagi kalau kita udah suka sama sesuatu kan, kita harusnya sih lancar-lancar aja. Kalau Kanara? Kalau aku sih sebenarnya pernah keluar loh dari market. Oh ya? Kalau boleh jujur. Terus baru tahu nih. Iya. Tahu ini. Enggak, jadi Kak? after my first year as an analyst sebenarnya sempat kayak bukan overwhelmed lah ya, tapi kayak sempat mikir kayaknya mungkin gue lebih cocok berbisnis aja kali. Jadi sempat actually exploring, terus open a few businesses with my friends. So I actually did leave the market. Soalnya waktu jadi analis tuh sebenarnya kerjanya tuh quite demanding ya, quite long working hours, bisa sampai malam gitu kan. Jadi I actually left for like a year. Okay, and then came back. I missed it too much. Oh ya? Enggak. Tapi bisa realize kayak enggak, sebenarnya tuh gue suka gitu kan. Terus sempet kayak of course ngobrol-ngobrol sama some of my mentors yang di market juga. Terus banyak yang bilang tapi kayaknya tuh lo memang lebih cocok tuh jadi sales gitu. Soalnya kayak lo tuh orangnya lebih yang kayak cocok dealing with clients, outgoing like in the scene, dibanding lo kayak behind the desk crunching numbers gitu. So that's actually when I finally jumped into sales gitu. Jadi waktu after my gap gap year whatever, a year away from the market, akhirnya balik lagi jadi sales. Sampai sekarang. Apalagi nih kalian berdua ada kesamaan ya, selain sales dua-duanya institutional juga. Mungkin nih teman-teman yang nonton belum pernah ada yang tahu nih apa sih sebenarnya yang sales lakukan di capital market, especially institutional sales nih? Sebenarnya institutional equity sales sih, it's a lot of dealing with institutional clients lah ya. So the institutional clients are mostly asset management, insurance, ada hedge fund juga yang di luar. Terus kalau misalnya di Macquarie gitu kan kita juga banyak ya foreign clients lah ya, gitu. So day to day-nya is a lot of like dealing with these clients and offering them investment ideas lah ya. Basically maintaining relationship lah ya. Maintaining relationship, tapi juga harus offer investment ideas yang mereka bisa act upon gitu. Jadi depending on the market dynamics gitu, kayak when would be a good time to buy and sell and what to buy and sell ya, itu sebenarnya kerjaan sales kan untuk recommend stock ideas ke investor-investor ini gitu. Tadi Kanara udah jelasin ya dari sales side seperti apa menghandle institutional client, maksudnya what you do day to day gitu ya sebagai sales institusi specifically di equity. Nah kalau dari buy side nih ada Kak Saida, boleh ceritain nggak gimana nih dari sisi manajer investasi sehari-harinya sebagai institutional sales? Jadi kita cari klien yang mau berinvestasi di reksadana, seperti misalnya institutional client seperti asuransi, dana pensiun, yayasan, juga korporasi yang mereka butuh dananya untuk dikelola di aset manajemen atau manajer investasi. Jadi kita selaraskan kebutuhan mereka seperti apa, apakah mereka cocoknya itu di jenis saham atau jenis reksadana pasar uang atau balance, kita sesuaikan kebutuhannya. Biasanya kita prosesnya tuh kita datengin dulu ke mereka, kita cari tahu dulu siapa decision makernya, lalu kebutuhannya apa, lalu kita bawa balik ke internal discussion, kita ngobrol sama fund manager. Kira-kira seperti apa sih kebutuhan si asuransi ini atau si bank ini atau si dana pensiun ini gitu loh. Lalu kita setelah menjadi klien ya kita
berikan terus reports atau presentasi yang kita sudah bikin gitu dari internal, lalu kita sebarkan gitu loh ke klien-kliennya ya. Jadi sebenarnya sama lah ya, basically karena sama-sama di sales dan juga institutional clients-nya ya. Mungkin teman-teman yang nonton jadi ke-enlighten gitu ya. Oh oke, jadi pingin kayak Kanara sama Kak Saida gitu ya. Aku ada pertanyaan nih buat Kanara gitu. As we all know, Kanara kan graduated dari luar ya, nggak dari Indo gitu. Kenapa Kanara memilih untuk terjunnya itu ke capital marketnya Indo? Kenapa nggak di luar dulu gitu? Ada specific reasons why? Bukannya nggak mau ya di luar, tapi itu in order to get a job in the States itu quite difficult lah ya. I mean if you're not American citizen itu tuh basically kamu harus disponsor kan sama company kan. So not a lot of companies are willing to sponsor. Soalnya kan kayak keluar duit lagi, you have to spend more just to hire a non-American citizen gitu kan. Jadi lebih ke arah situ sih, lebih it was quite difficult to get the visa and to get the sponsorship. Gitu. If it was easier all the things, would you try or emang capital market Indo lebih tempting nih buat Kanara untuk nyoba gitu? Pasti mau lah. Everybody wants to work at Wall Street, right? Jadi mau ya. Wall Street gak sih? Iya. Zaman aku kayak baru lulus kuliah tuh kayak lagi hits banget kan, like maksudnya everybody wanted to be in investment banking, everybody wanted to work in Wall Street, be a broker gitu kan. Mungkin sekarang udah agak beda kali ya. Sekarang kan udah banyak startup, people mau masuk ke tech gitu kan. Tapi waktu zaman aku tuh bener-bener kayak lagi puncaknya tuh banget, itu ya. Oke, menarik Kak. Oke, aku mau ngomongin sedikit nih. Tadi kan kita mau ngobrol mengenai career wise gitu ya, karirnya gimana sebagai perempuan yang ada di pasar modal. Dan sama-sama kita ketahui juga nih, nggak banyak perempuan ya yang memang berkarir gitu di pasar modal. Apalagi beberapa data nih menunjukkan ada juga dari luar maupun dalam negeri. Salah satunya ada Global Gender Gap Report tahun 2022. Indonesia tuh masuk di peringkat nomor 92. Kita dapat skor 0,70, scoring size-nya dari 0 sampai 1. Kita di bawah Singapura, ya ASEAN-nya ya, Singapura, Filipina, juga Thailand gitu. Terus juga Ibu Sri Mulyani mention data dalam negeri, kira-kira cuma ada 18% lah perempuan di Indonesia yang mau maju ke komite eksekutif gitu ya di lembaga keuangan untuk berkarir, dan itu sangat di bawah rata-rata global gitu. Kalian nih sebagai perempuan yang udah berkarir lebih dari 5 tahun lah ya di industri pasar modal, kalian merasa ada chances gak sih, mungkin gak ya Indonesia bisa mencapai kesetaraan gender, khususnya nih di industri kita kerja sekarang gitu loh, di financial industries dan juga ya sektor keuangan gitu? Mungkin banget, menurut saya mungkin banget. Contoh kecilnya aja ya, mungkin di Shalendra sendiri ya, saat ini ada 70 orang karyawan dan hampir 50% atau sekitar 35an itu wanita loh. Perempuan ya? Iya, perempuan. Dan aku juga sempat baca ya, Indonesia itu termasuk salah satu peringkat ke-7 yang memiliki ini secara umum ya, yang memiliki senior manajer senior wanita di seluruh Indonesia loh. Dan satu lagi juga secara total korporasi 56% itu menjabat sebagai CFO. Jadi harusnya itu kan secara umum, harusnya di sektor keuangan akan kemungkinan sih sebentar lagi menurut saya. On the way ya, on the way. Basic kayak dari data-data yang didapatkan ya. Terus juga kayaknya perempuan sekarang kalau misalnya kan banyak banget ya kita dibilang kalau misalnya perempuan punya anak lah atau berkeluarga gitu ya, itu jadi batu kerikil buat karir mereka gitu ya. Tapi Mbak Ade ini anaknya berapa kalau misalnya boleh spill? Kak Saida anaknya? Aku 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah gitu loh. Masih berdiri di sini sangat kokoh gitu ya, 15 tahun berkarir sangat cemerlang gitu ya. Jadi ini semangat juga buat teman-teman di rumah, para perempuan di luar sana, go get your dreams guys. Kanara? I think bisa lah ya, but I think it will be a gradual process dan mungkin akan take time, tapi eventually mungkin bisa lah ya. Ya lebih ke arah women tuh harus lebih percaya diri aja bahwa kita bisa gitu. That women have equal rights, equal opportunities, and even accessibility to have, meaningful participation in economic decision making within all levels, maupun itu household to international institutions juga gitu. Dan sekarang sih aku ngerasanya ideologi Indonesians lah ya, tuh masih very much
kayak traditional role of women itu tuh adalah untuk jadi kayak women of the household gitu loh, untuk dedicate their lives to family and to children gitu kan. Tapi sebenarnya kalau aku lihat sekarang gitu, kayak contohnya Kak Saida yang luar biasa ini sekarang a lot of women tuh are able to find the balance gitu loh. Jadi bukannya harus choose one or the other. We can do both. You can do both successfully gitu loh. Jadi tuh kayak it's just a matter of finding the right balance aja sih that works for you. Very interesting Kak, thank you semangatnya untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu ya yang lagi nonton. Soalnya pasti banyak banget orang-orang yang di on a certain level harus memilih, itu yang tadi Kanara poinnya, harus memilih kayak apakah mau dedicate their life untuk di rumah aja atau mau dedicate their life untuk berkarir. Padahal we can do both. Dua-duanya excellently gitu ya. Dua-duanya bisa berjalan bersamaan. 15 tahun non-stop dan sekarang udah jadi head lagi gitu ya. Kak Saida luar biasa semangatnya, terima kasih. Oke, kita mau ngobrol lagi nih soal balik lagi ke pasar modal Indonesia ya. As we all know nih, COVID kemarin walaupun udah lumayan udah 2 tahun ya kali, udah 2-3 tahun lalu. Tapi ternyata tuh breakthrough ya buat pasar modal kita. A lot of retail investors yang masuk gak disangka-sangka, flow-nya ya banyak banget, mulai dari yang ternyata millennials lah, Gen Z lah gitu, mereka interest untuk masuk ke pasar modal untuk investasi saham gitu ya. Di per Agustus ini aja, fun fact udah mencapai ada kira-kira kurang lebih ada 9,5 juta investor yang masuk secara retail gitu ya, bukan institusi ataupun dana pensiun dan segala macam gitu. Jadi secara demografi menariknya lagi juga nih, perempuan ternyata di pasar modal itu kira-kira ada 264 triliun banyak investasinya untuk masuk gitu ke pasar modal. Menurut kalian apa sih yang menjadi trigger gitu ya, cewek-cewek nih udah mulai invest? Karena kan kalau misalnya kita lihat banyak lah ya di luar sana gitu ya omongan-omongan kalau cewek tidak bisa lebih baik lah ya mengatur keuangan daripada laki-laki gitu ya, karena kita hobi belanja gitu ya, mungkin banyak pengeluaran gitu ya. Kira-kira apa sih menurut kalian nih yang nge-trigger gitu kalau misalnya perempuan juga pintar investasi gitu? Aku kurang setuju loh kalau wanita dibilang konsumtif. Iya, gimana tuh? Dasarnya sih seharusnya seorang wanita itu kan seorang ibu ya nantinya. Harusnya dia udah punya dasar knowledge untuk mengelola keuangan, keuangan keluarga lah ya paling ya. Lalu mungkin kenapa triggernya itu mungkin sekarang juga banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dengan mudah gitu kan, secara gratis pula gitu loh. Jadi itu ditambah pemerintah Indonesia sekarang itu sangat-sangat mendukung banget untuk wanita Indonesia melek investasi. Yes, betul. Itu yang saya tahu ya. Bahkan yang saya pernah baca itu data ya, data. Ini kita ngomongin data. Wanita itu membeli surat utang negara kalau nggak salah sekitar 56% itu wanita dan 4%-nya itu ibu rumah tangga loh. Wow, luar biasa. Jadi dia udah ngelit ya? Udah. Jadi sebenarnya udah ngelit sebenarnya dari sekarang tuh. Gitu. Mungkin karena informasi yang mudah didapatkan itu salah satunya juga, dan pemerintah pendukung. Iya, triggernya itu ya berarti ya. Dan juga banyak survei internasional yang menyatakan bahwa gender equality itu tidak hanya bagus di negara tapi juga bagus di sektor perekonomian. Wow. Jadi triggernya kalau menurut Kak Saida itu ya, literasi ekonomi kali ya, yang pemerintah udah mulai juga mendukung, dan pada dasarnya juga mereka punya basic knowledge kan mengelola keuangan. Sebenarnya nggak harus konsumtif, mereka sebenarnya punya loh. Punya bakat itu ya. Sebenarnya punya bakat gitu. Oke, Kanara gimana Kanara, kalau dari sisi Kanara nih kira-kira apa sih yang nge-trigger para investor perempuan? Atau jangan-jangan bisa juga kita mau invest karena mau beli sesuatu gitu. Kita oke deh gue invest deh gitu, gimana Kak? Nah iya loh, itu that's a smart way loh. Sebenarnya ya mirip-mirip sih. Information and knowledge itu is very much easily accessible lah ya gitu. Maksudnya tinggal browsing internet, tinggal dengerin podcast Shailendra, luar biasa. Terima kasih. Tinggal nonton YouTube video gitu, dan kita bisa
self educate about all the different investment products that are out there gitu. Jadi ya wanita-wanita jadi sadar gitu bahwa apa pentingnya berinvestasi gitu, karena ya investasi itu bisa memberi untung sehingga bikin do more gitu ya. Yes. Kurang lebih kayak gitulah ya jawabannya memang ya. Terus kalau misalnya dalam hal investasi ya masih nih, menurut kalian apa sih yang menjadi hambatan gitu ya bagi beberapa orang, apalagi kita tahu lah ya rate kayak percentage rate-nya orang Indonesia invest tuh masih below 5% gitu ya untuk invest gitu. Berarti kan masih banyak belum yang tersadari lah untuk investasi gitu. Speaking of that, on behalf of women gitu, menurut kalian berdua apa sih yang membuat maju mundur gitu untuk berinvestasi, masih enggan gitu orang-orang Indonesia khususnya perempuan? Apakah karena risknya atau kira-kira gimana nih menurut Kak Saida? Mungkin hambatannya ya, enggan sih enggak ya berinvestasi, karena kan seperti tadi yang sudah disampaikan kan udah mulai melek investasi para wanita. Tapi hambatannya mungkin mereka masih mikir investasi yang aman gitu kali ya. Investasi yang lebih aman, misalnya reksadana pasar uang lah misalnya kayak gitu. Nggak banyak yang mereka masuk di reksadana, masih belum berani masuk ke reksadana saham misalnya gitu, atau main saham sendiri gitu. Mungkin juga itu sih, atau mungkin juga karena waktu mereka kan banyak juga kan ibu-ibu rumah tangga, mereka nggak sempat baca, terlimitasi ya, masih limit gitu loh, time managementnya masih kurang. Kalau Kanara? Iya, mungkin to add on that ya mirip-mirip sih jawabannya, tapi ya mostly karena memang risk profile orang tuh berbeda lah ya, dan investasi di saham bisa dibilang itu very high risk lah. There's a lot of other safer investment options out there gitu kan ya. Jadi ya tergantung if we have the appetite for it or not juga kan. Dan memang iya kalau misalnya investasi di saham itu ya nggak selalu untung, itu emang the fact ya. Kan. Ya maksudnya kita aja misalnya yang kerja dan liatin setiap hari gitu masih bisa rugi gitu. Dan kita benar-benar ngeliatin jalanin setiap hari gitu. Even klien-klien kita bisa rugi gitu kan. Jadi ya di situ sih mungkin titik ininya ya. Iya. Kayak masih maju mundurnya. Informasi yang terbatas. Kurang accessible gitu kali ya untuk maju dan cari tahu gitu ya. Daripada rugi udahlah gitu ya, kan? Aman aja ya. Mendingan ambil yang aman aja gitu. Dan masih banyak juga kayak misalkan wanita-wanita atau yang lahir di generasi X kali ya. Mereka masih banyak pegang properti sama emas kan, dibanding investasi langsung ke pasar modal. Belum semuanya tertuju ke pasar modal ya. Tapi sekarang malah banyak di kripto dan malah yang even more riskier quote on quote ya sih. I know. Tapi ya sekarang makin berani sih the next generation. Sebenarnya itu juga nilai plus sih. Ternyata ya orang-orang Indonesia gitu ya bisa ke arah sana gitu ya. Ya kalau misalnya I don't know apa yang menjanjikan atau membuat mereka untuk pilih kripto gitu misalnya ya, mungkin bisa dilihat aja kali ya dari situ gitu. Ternyata kita mungkin kok gitu ya untuk kesana gitu, tapi ya tinggal lagi-lagi literasinya kali ya, dan juga manajemen risknya di banyak kasih literasi juga soal itu gitu ya. Jadi nggak main tergiur akan return, terus juga keuntungannya, ternyata malah ambles gitu kan, banyak kerugian. Oke, kita mau ngobrol juga nih lagi sedikit tentang tren investor retail gitu ya, khususnya pada perempuan lagi gitu ya di Indonesia sama secara global. Kira-kira menurut Kanara gimana sih nih trennya? Kalau global kurang ini ya, tapi kalau mungkin saya ambil contoh Shalendra aja. Boleh. Kalau dilihat nih surprisingly ya, ternyata ya dari kita kan Shalendra Capital kan punya dana kelolaan 30 triliun ya. Masuk. 20%-nya itu kan retail, which is sekitar 6 triliun. Nah dari 6 triliun itu wanita itu 60%-nya loh. Wow. Itu udah kita masukin data dari dari fintech, dari wholesale, semua kita masukin. Gak cuma retail, pure retail. Ini makanya kita bicara 6 triliun ya. Nah itu sekitar 60% wanita. Dan mereka masuk ke reksadana jenis saham loh. Bukan yang low risk ya. Bukan, ternyata di Shalendra punya karakter seperti itu ternyata. Jadi banyak yang high risk. Jadi banyak perempuan yang mau take risk juga ya di dalam berinvestasi. Ternyata begitu. Kita tadi kan udah banyak ngobrol soal tren gitu ya.
kita mau agak sedikit mengulik personal Kanara dan Kak Saida nih. Sebagai orang yang udah lama ya di market gitu kan, pasti udah banyak pengalaman soal money management, terus juga soal sales dan segala macam nih. Pingin share nih ke teman-teman. Kalau misalnya kalian nih melakukan money management tuh kayak gimana sih? Diaplikasikan literally per detail punya money managementnya yang benar-benar kayak oke, A, B, C terus dicatat gitu atau gimana? How you guys do your money management nih? Tentunya money management yang saya sudah pelajarin di Shalendra kita aplikasikan dong. Iya, harus dong. Iya dong. Jadi gaji nih misalnya gaji kita bulat, terima gaji langsung dikeluarin tuh buat kebutuhan-kebutuhan kewajiban. Sisanya kita masukin ke reksadana dong. Oke. Reksadana jenis apa? Reksadana pasar uang misalnya yang kita butuhin buat bayar uang sekolah setahun atau buat travel, nah kita masukin ke reksadana pasar uang. Tapi kalau reksadana campuran atau balance mungkin kita lebih lebih jangka waktunya kebutuhannya lebih panjang. Ya. Misalnya kayak saya punya anak ketiga dan keempat masih kecil-kecil, nah itu buat mereka sekolah nanti gitu loh. Jadi tabungan pendidikan gitu ya. Itu sedikit berapa persen aja lah itu. Nanti lama-lama kan dia akan berguling sendiri gitu loh. Itu aja sih. Fantastis. Cuman itu ya. Kalau Kak Saida, kalau Kanara gimana nih? Jadi yang penting harus rela save a portion of your income, ya. Dan from that you have to invest. Ya paling penting itu harus berani berinvestasi gitu. Dan kalau saya, like I said, agak bias soalnya most of my investments are in stocks lah. Iya. Jadi berapa persen tuh Kak kalau bisa di iniin kasarnya? Banyak. Oh gitu Kak. Berarti aku kayak gede di stok sih emang. Jadi pengeluaran gak banyak gitu kan Nara? Maksudnya dari 100%? Maksudnya dari income. Yes, portions. Iya mungkin I try 50%, like say 50% wow. of my income. And then dari 50% itu ya di reinvest gitu. Oh gitu in Kak. Stocks. Oke, jadi 50% langsung bagi gitu ya per bulan habis gajian 50% stocks. Ya 50% buat ya modal buat RDN lah ya gitu, nggak langsung beli kan. Berarti Nara harus cobain reksadana juga dong di Shalendra. Iya sih ya. Iya kan? Betul sekali. For a saver kayak nggak tahu ya mungkin another ini kali ya. Iya. Paling nggak reksadana pasar uang aja buat yang pindahin dari tabungan buat gantiin yang di tabungan kan nggak perlu taruh di tabungan banyak-banyak. Nabung nggak Kak sebenarnya? Kebanyakan big portionnya di stok, saya pasti ada lah ya. Tapi kayak ratio-nya ya kecil banget lah dibanding investasi di sahamnya gitu. Ya. Emang harus berani kayak gitu sih ya. Aku tuh pertama-tama takut sih kayak harus dong. Harus tarik dari maksudnya dari rekening gitu ya kayak nggak mau punya. Jadi aku sekarang taruh reksadana semua atau enggak ya saham gitu. Karena kayaknya nggak mau, kesel ngeliat dia nggak kemana-mana. Kalau nggak kemana-mana masih mending loh daripada turun. Iya, maksudnya rugi kayak kan? Iya rugi. Nah itu nggak mau kemana-mana, so nggak mau rugi gitu. Jadi kayak apa nih yang bisa nih gitu. Yang bisa dimaksimalin gimana nih? Mungkin gitu kali ya kalau udah banyak kerja di pasar modal gitu. Dari sisi reksadana dan juga dari sisi stocks gitu ya. Pasti ada lah ya. Terus kalau misalnya nih mau nanya lagi dengan karir dan juga role yang udah kalian miliki sekarang nih, secara profesional pasti ya sudah pasti sibuk gitu ya. Maksudnya apalagi sales wise kita menghadapi klien yang pastinya nggak semuanya demanding sih, tapi banyak gitu ya yang harus dikerjain setiap harinya gitu. Apalagi kita harus banyak report ini dan itu gitu loh. Gimana kalian masih tetap bisa sane gitu kayak between juggling works gitu dan juga ada keluarga gitu yang harus tetap di manage. Gimana sih kalian bisa tetap sane gitu? Hambatan paling utama sih seorang wanita karir dan ibu rumah tangga. Ini goal gue nih work life balance jadinya. Iya benar. Time management aja sih, sama sih time management. Jadi gimana caranya ngatur waktu buat keluarga tanpa atau ngatur waktu buat kerja tanpa iniin keluarga gitu loh. Prioritas tetap nomor satu kan keluarga dan kerja. Gimana caranya combine gitu loh. Find the balance ya. Biasanya sih yang gue lakukan tuh Sabtu Minggu udah buat mereka gitu loh. Bahkan kadang-kadang nih kalau memang ada waktu pas waktunya bisa kita makan siang bersama pada saat lunch break gitu kalau bisa ketemu gitu bela-belain. Kebetulan kan rumah juga nggak jauh dari sini. Kalau bisa kayak gitu ya lebih bagus. Terus misalkan pulang kerja paling juga nggak pegang-pegang handphone lagi, udah all out aja buat mereka. Pas sudah selesai gitu ya pulang sampai rumah. Jadi yang menurut Kak Saida bisa bikin sane ya itu time management ya. Ya paling susah sih untuk itu. Kalau Kanara gimana nih?
Ya mirip-mirip sih ya, time management. Mungkin kayak bagi waktu for your personal well-being juga ya. Maksudnya kayak banyakin olahraga. Misalnya on the weeks or on the days that you don't have client meeting after office kayak gitu-gitu ya push yourself to work out gitu kan. Terus mungkin kalau weekend kayak relax. Iya. Kayaknya weekend emang harus kan, buat leleh-leleh doang aja di rumah aja senang banget. Mungkin itu ya poinnya ya, biar bisa sane enough gitu ya. Jadi Senin udah recharge gitu at least. Oke, interesting. Tapi pertanyaan menarik nih buat kalian berdua yang sekarang udah duduk di posisi yang ya, sangat oke. Terus juga sudah meniti karir lebih dari 5 tahun gitu ya, dan masih mau terus. Tapi masih ada gak sih sesuatu lain nih yang ingin kalian capai, atau ada ambisi yang belum kesampaian gak sih? Bisnis sampingan lah ya. Bisnis sampingan. Ya, masih, jadi ambisi itu masih ada. Masih tetap. Buat masa tua lah itu. Walaupun kita udah invest wisely ya buat anak-anak, tapi tetap kita harus tetap punya terus sampai nanti tua. Selain itu juga aku pengen punya sekolah sih. Interesting ambitionnya. Pengen sih, tapi belum tahu sekolahnya apakah itu lebih ke anak-anak atau ke wanita misalnya, sekolah pemberdayaan perempuan. Yes, gitu misalnya, belum tahu apa. Tapi pengen punya sekolah, bentuknya belum tahu kayak apa. Wow, luar biasa Kak Saida. Semoga bisa tercapai ya, mempunyai sekolahnya. Kalau Kanara apa nih? Ya mungkin salah satunya ya berbisnis lah ya, benar. Pengen explore itu lebih dalam juga lah ya. Soalnya kan selama ini kan di market terus lah ya, except for that 1 year for few months gap. Sama mungkin eventually mau berkeluarga lah ya. That ambition ada ya. My role model. Sama our role model. Iya, jadi masih ada. Iya, hebat loh. Kak Saida, ya ampun. Ini bisa setelah 15 tahun ya. Baru setelah 15 tahun. Masa sih? Last but not least ya, sadly gak kerasa kan kita udah mau selesai nih ngobrolnya. Terus ya. Mau tanya aja sih ke satu persatu dari kalian gitu loh. Filosofi investasi menurut kalian tuh gimana sih? Sama kasih advice please untuk teman-teman yang nonton, dari perempuan-perempuan cantik luar biasa ini, dari orang dalamnya pasar modal. Filosofi investasi saya sih paling simple sebenarnya. Invest early, invest regularly. Advice-nya khususnya buat wanita Indonesia nih, jangan lupa investasi yang sedini mungkin, jangka waktunya panjang, at least kan buat anak-anak selesai kuliah atau selesai edukasi mereka gitu loh. Paling enggak itu dulu lah. Advice-nya boleh nih untuk para perempuan di luar sana. Financially independent. Penting banget itu buat perempuan. Harus, itu kudu banget ya. Nomor 1 buat wanita Indonesia ya. Harus financially independent. Terus kedua apa ya? Mungkin jangan kalau mau coba berinvestasi jangan maksa, jangan ngutang itu atau kayak gitu, jangan sih menurut aku. Mungkin kan tadi kata Naomi bilang kan wanita Indonesia konsumtif, bener ya? Tapi nggak tahu ya, katanya. Jadi menurut saya ya jangan dipaksain untuk berinvestasi dengan cara berhutang. Itu aja sih. Thank you Kak Saida. Kanara silakan. Kalau misalnya investment philosophy sih, I'm a believer of value investing lah ya. Jadi investing in stocks or shares that are fundamentally underpriced. Tapi aku juga sangat amat percaya bahwa kita tuh gak bisa attach to our stocks lah ya. Jadi harus constantly rebalance portfolio kita masing-masing juga gitu. Jadi tergantung dengan dynamics market arahnya lagi seperti apa gitu. Kita juga harus berani untuk rebalance, which means sometimes also cutting our losses kan. Cut loss. Which a lot. Iya. Nih, aku mau baca quote nih. Boleh, silakan Kak. Nyontek sih sebenarnya dari tembok. Successful investing takes time, discipline, and patience. Advice-nya apa nih Kak? Boleh gak? Kesan-kesan sedikit aja buat yang nonton nih di luar sana gitu ya. Datang dari Kanara. Itu aja sih, mungkin tadi udah sempat mention that as women itu tuh kita sebenarnya punya equal rights, opportunities, dan even accessibility to be successful in whatever we do gitu loh. As long as we put in obviously the time and effort sih gitu. Jadi itu ya, perempuan-perempuan di luar sana pastinya udah ke-inspired nih 2 cerita sukses gitu ya. Yang satu
udah ibu anak 4 15 tahun berkarir. Kanara masih punya a lot of ambition. Enggak, tapi a lot of ambition di saat posisinya udah kayak enak nih ya Kanara sekarang itu. Tapi dia ternyata masih punya banyak banget ambition gitu loh. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton setia Spot to find smarter way to live better. Saya Naomi. Saya Saida. Saya Nara. Signing out, terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode 10 selanjutnya. Dadah.